Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah OTK 1, pencampuran fluida, zat padat, dan pasta. Pencampuran fluida ini disebut juga dengan agitasi ataupun mixing. Agitasi merupakan upaya untuk mendorong fluida menggunakan alat sehingga fluida tersebut membentuk aliran berputar atau aliran lainnya di dalam tangki berpengaduk. Sedangkan mixing merupakan pencampuran dua atau lebih zat yang memiliki fasa yang berbeda, seperti pencampuran antara cairan dan bubuk yang berupa padatan. Tujuan agitasi fluida antara lain adalah pertama untuk mencampurkan dua fluida atau lebih yang saling larut, misalnya etil alkohol dengan air, kemudian melarutkan padatan dalam cairan, misalnya melarutkan garam dalam air, kemudian mendispersikan gas dalam cairan, misalnya mendispersikan oksigen ke dalam fermentor, di mana berlangsungnya proses pengolahan menggunakan lumpur aktif. Kemudian contoh lain mendispersikan padatan yang sangat halus ke dalam cairan. Dan terakhir adalah mengaduk fluida untuk meningkatkan transfer massa antara fluida dan jaket koil yang terdapat di dalam dinding tangki. Jadi salah satu tujuan dari pada pengadukan dalam reaktor adalah supaya transfer panasnya menjadi baik ya. Sehingga transfer panas dari jaket ataupun dari koil pemanas itu pindah ke fluida yang ada di dalam reaktor itu menjadi baik. Di industri pangan, pengadukan digunakan untuk meningkatkan homogenitas pencampuran, jadi padatan, jadi dia supaya campurannya itu menjadi lebih homogen. Kemudian untuk mengubah tekstur, dengan adanya perubahan homogenitas tadi akan mengubah tekstur yang ada, misalnya itu pada industri roti ya, dan seringkali bersamaan dengan proses pengadukan tersebut terjadi pengecilan ukuran, misalnya pada homogenisasi dan pembentukan emulsi. Pencampuran fluida. Alat pencampuran fluida itu sendiri berupa tangki silinder yang digerakkan oleh motor. Terdapat beberapa tipe pengaduk, yaitu pertama pengaduk ini yang di bagian tengah ini ya. Di sini ini yang namanya pengaduk. Pengaduk ada tipe propeller. Propeller ini ada yang triblet. Kalau triblet ini seperti ini, jadi pisaunya ada 3 nih, kita hitung 1, 2, 3. Kemudian untuk tipe propeller ini untuk viskositas atau kekentalan dari fluidanya yang rendah. Kemudian untuk kecepatan pengadukan 400 sampai 1750 rpm. Kemudian jenis propeller ini, diameter impellernya ini, impeller itu ini ya, pengaduk ini yang di sini di bawah sini. Nah, diameternya ini lebih yang kecil ya dari tipe impeller turbin. Kalau turbin pengaduknya jauh lebih besar. Dia akan menghasilkan pola aliran yang aksial, seperti ini pola alirannya, seperti ini. Kemudian pola alirannya seperti ini ya. Kemudian untuk cairan viskositas yang cukup rendah. Gambar 31 ini merupakan gambar tangki yang dilengkapi baffle. Jadi ini ada tangki, kemudian dia dilengkapi sekat nih bagian pinggirnya nih. Nah, ini adalah disebut dengan baffle. Kemudian pinggir kanannya itu juga ada baffle-nya. Nah, kalau ini yang di gambar A ini, kalau kita lihat dari sisi samping, sedangkan kalau dari dasar tangki dilihat bahwa pola alirannya adalah seperti ini. Seperti di sini ya, pola alirannya seperti ini sehingga terjadi pencampuran. Nah, gambar 3.2 ini terdapat beberapa tipe pengaduk. Pertama ini adalah tipe 4-blade pedal, bentuknya seperti ini kalau dilihat dari samping. Kemudian yang B adalah ancor pedal, seperti ini, bentuknya penuh seperti ini ya, penuh seperti ini memenuhi dinding tangki. Kemudian tipe C ini adalah pengaduk tipe turbin terbuka.
Ini tipe turbin terbuka. Kalau dari atas bentuknya seperti ini dengan 6 pisau. Pisaunya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja, jadi ada 6 pisau. Yang tipe D adalah pitch black turbin. Jadi ini mirip seperti yang C. Dia tipenya tipe turbin juga, tapi garis pisau turbin ini memiliki kemiringan yaitu 45 derajat. Pertama, pengaduk tipe pedal, dia untuk pengadukan dengan kecepatan 200 sampai 20 rpm. Nah, tipe pedal ini pisaunya ada 4 seperti ini atau cuman ada 2. Dan biasanya ini karena rpm-nya untuk viskositas yang rendah biasanya tidak dilengkapi baffle. Panjang impeller itu sekitar 60 sampai 80% dari diameter tangki. Jadi panjang impeller itu dari ujung sini ke ujung sini. Ini panjang impeller ya. Lebar pisaunya adalah lebar pisau 1/6 sampai 1/10 dari panjang diameter tangki ini. Jadi lebar 1/6 sampai 1/10 dari panjang impeller maksudnya. Jadi kalau dilihat ini yang dimaksud dengan lebar pisau itu dari sini ya, dari sini sampai ujung sini. Terdapat beberapa jenis pedal, yaitu pedal dengan 4 pisau, kemudian pedal dengan tipe ancor gate pedal, ini ya contohnya. Nah kalau ini dia digunakan untuk cairan yang sangat viskos, cairan yang sangat kental, sehingga dengan adanya bentuk seperti ini dia diharapkan padatan-padatan yang ada di pinggir tangki itu semua dapat tercampur dengan baik. Nah ini kalau ancor propeller yang ini tadi dia digunakan untuk mengaduk cairan dengan viskositas antara 50 sampai 500 PAS ya. Kemudian yang tipe ketiga adalah tipe turbin. Tipe turbin ini adalah tipe C dengan tipe D. Terdiri 4 sampai 6 pisau, yang ini ada 6 pisau, yang ini ada 6 pisau, memberikan pola aliran yang aksial maupun radial. Pisau terpendek digunakan untuk kecepatan tinggi pada cairan dengan rentang viskositas yang cukup luas. Itu kalau pisau yang pendek. Diameter tipe turbin adalah diameter impellernya ya 30-50% dari diameter tangki dan memberikan aliran yang radial. Baik digunakan untuk mendispersi gas yang masuk melalui bagian bawah impeller. Jadi dia seringkali digunakan untuk gas yang dimasukkan pada bagian bawah dari impeller. Kemudian tipe pitch black turbin bisa membentuk sudut 45, baik untuk berguna untuk mensuspensi padatan. Turbin ini digunakan untuk mengaduk cairan dengan viskositas di bawah 100 PAS. Jadi dia digunakan cairan yang viskositasnya di bawah dari tipe ancor propeller ya. Kalau ancor propeller ini dia cenderung untuk pasta seperti itu. Nah, gambar 333 ini memperlihatkan tangki pakai baffle ya. Ini ada tangki, ini ada bafflenya, ini ada pengaduknya, ini ada batang pengaduk, yang ini ada motornya. Pada bagian bawah pola pencampurannya seperti ini, sedangkan pada bagian atas dari impeller itu adalah pola pencampurannya seperti ini. Kalau dilihat dari atas, pola pencampurannya seperti ini. Yang C ini, gambar C ini adalah bentuk dimensi tangki. Jadi ini dasar ketika kita mau merancang tangki berpengaduk. C ini adalah tinggi dari dasar C ya, ini ya, tinggi
dari dasar tangki ke pengaduk. Kemudian H ini adalah tinggi cairan, kemudian DA ini adalah diameter dari pengaduk, kemudian W ini adalah lebar daripada impellernya, kemudian J ini adalah lebar daripada baffle. Kemudian antara baffle dengan tangkinya sendiri ada gap, jadi dikasih selah sedikit. Nah, kalau seperti ini itu pengaduk tipe helical dan ribbon digunakan untuk campuran dengan viskositas 1000 sampai 25.000 PAS. Nah, ini biasanya untuk pengadukan misalnya untuk adonan roti ya, itu pakai ini biasanya. Kemudian untuk viskositas lebih dari 2,5 sampai 5 PAS, maka tangki tidak memerlukan baffle. Jadi kapan kamu memerlukan baffle? Memerlukan baffle ketika mengaduk cairan yang kekentalannya lebih dari 500 centipoise. Tujuan dari baffle sendiri adalah dia untuk memecahkan ya pola aliran sehingga bisa teraduk dengan baik. Nah, pola aliran itu tergantung dari bagaimana kita menempatkan dari pengaduk ini. Kalau kita tempatkan pengaduk di tengah-tengah atau posisi center dari tangki, sedangkan ini kalau dia kita tempatkan di 1/4, lihat bahwa pola alirannya untuk yang ada di tengah seperti ini, pola alirannya tidak sebagus ketika kita tempatkan di 1/4 bagian dari tangki ini. Kalau kamu lihat mixer itu dia letak dari pengaduk mixer itu, mixer yang untuk membuat kue ya, itu ada posisinya seperti ini, tidak tepat di tengah mangkuk pengaduknya. Nah, kalau tangki yang sangat dalam seperti ini, maka biasanya digunakan impellernya lebih dari satu. Ini kita hitung ada 1, 2, 3, ada 3 impeller pada satu poros pengaduk. Dengan posisi impeller terbawah ini jaraknya dari dasar tangki adalah 1 kali diameter impeller. Kemudian ini pola aliran swirling, gambar 34 ini pola aliran swirling. Jadi ini kalau misalnya dia tangkinya tidak dilengkapi baffle ya, tidak dilengkapi baffle, akhirnya akan terbentuk aliran yang swirling yang hanya muter-muter seperti ini aja, biar berputar-putar seperti ini saja, berputar-putar seperti ini. Dia tidak terjadi pencampuran yang baik. Ini namanya pola aliran swirling. Akan menimbulkan vortex seperti ini, akan menimbulkan vortex yang dalam ya. Jadi seperti ini ya, timbul cekungan yang dalam seperti ini. Nah, ini mengakibatkan pencampuran yang tidak sempurna. Nah, kita masuk ke standar perancangan peralatan dengan pengadukan. Bagaimana kita merancang peralatan tangki maupun beserta pengaduknya secara sederhana. Ini adalah standar perancangannya ya. DA per DT sama dengan 0,3 sampai 0,5. Kita lihat DA per DT tadi di gambar yang atas. Nah ini ya, DA jarak dari sini ke sini per DT diameter tangki itu adalah 0,3 sampai 0,5. Kemudian H per DT tinggi tangki, tinggi cairan per diameter tangki itu sama dengan 1 umumnya. Ini H per DT itu sama dengan 1. Kemudian C per DT itu sama dengan 1/3.
C itu adalah tinggi ya. Tinggi dari dasar tangki ke pengaduk ini per dt. dt adalah diameter tangki, itu adalah 1/3. Kemudian W per dA adalah 1/5. Kita lihat W itu adalah lebar dari pengaduk ya. W per dA per diameter dari impeller itu adalah 1/5. DD per DA adalah 2/3. DD itu adalah diameter dalam dari impeller ya, per DA, diameter paling luar dari impeller. Jadi ini itu besarnya 1/5. 2/3, kemudian L per DA 1/4. L per DA. L ini adalah lebar dari pisau pengaduk ini per DA. DA adalah diameter total dari pengaduk. Kemudian J per DT sama dengan 1/12. Kita lihat J itu adalah lebar baffle per DT diameter tangki, itu dibuat 1/12. Nah, standar ini standar yang umum digunakan, tapi ada beberapa pengecualian. Beberapa sistem menggunakan W per DA-nya 1/8. Kemudian baffle umumnya berjumlah 4, jadi baffle-nya dipasang 4. Jarak antar baffle dan dinding tangki ini ya, jarak gap tadi 0,1 sampai 0,15 J. Dan juga sering digunakan J per DT-nya adalah 1/10. Jadi standarnya bisa ini yang standar yang paling paling sederhana ya. Tapi ada beberapa sistem yang menggunakan standar ini. Nah, bagaimana cara kita menghitung daya yang dibutuhkan untuk pengadukan? Daya yang dibutuhkan untuk pengadukan ini sangat tergantung dari bilangan Reynolds number. Bilangan Reynolds number-nya, maka NP NP ini adalah daya pengadukan sama dengan berapa P. NP ini bilangan pengadukan ya, sama dengan P. P ini berapa daya yang dibutuhkan untuk pengadukan dibagi dengan rho. Rho ini adalah massa jenis dari fluidanya dibagi N pangkat 3. N adalah laju putaran, berapa rotasi per detik ya. Ini satuannya rotasi per detik dikali dengan DA pangkat 5. DA tadi apa? Diameter dari propellernya ya. Ini tadi ya. DA-nya diameter dari propeller dipangkatkan dengan 5. Ini mencari bilangan power, bilangan daya. Kemudian data yang lain kita butuhkan adalah bilangan Reynolds. Ini sama dengan DA pangkat 2 dikali dengan N dikali dengan rho dibagi dengan viskositas dari fluidanya. Nah, grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara NRE dengan NP. Jadi misalnya gini. Misalnya sistem pengadukan kita dapat NRE-nya 1000 nih ya. 1000 di sini. Nah, 1000 ini ya. Kita tarik ke atas.
yang garis paling bawah ini untuk atau yang kurva kelima, ini baca di sini. Kurva kelima ini untuk propeller dengan 4 baffle. Dengan 4 baffle, kita lihat kalau misalnya kita menggunakan propeller dengan 4 baffle, berapa NP-nya, berapa daya pengadukannya kita tarik. Kalau NRE-nya 1000, maka kita tarik, kalau dia propeller 4 baffle ada di titik ini, kemudian kita tarik garis lurus ke sini. Oh, ternyata kita tarik garis lurus sini ya, dapat NP-nya 0,5, maka 0,5 sama dengan P dibagi dengan rho dibagi dengan N pangkat 3 dibagi D A pangkat 5. Kemudian kita masukkan nilai rho-nya berapa, masukkan nilai N-nya berapa, nilai DA-nya berapa, sehingga dapat P. Itu kalau kita menggunakan propeller dengan empat blade. Kemudian kalau kurva 3 untuk turbin dengan 6 pisau ya, kurva 3 yang ini ya, kurva 3 ini untuk turbin dengan 6 pisau. Kemudian kurva 3 ini untuk turbin 6 pisau dengan kemiringan 45, sedangkan kurva 2 untuk turbin 6 pisau, sedangkan kurva 1 untuk turbin 6 pisau dengan tipe disk. Ini misalnya kalau kita mau menggunakan pengaduk tipe turbin dengan yang punya kemiringan 45 derajat, berapa daya yang kita butuhkan? Maka kita tarik misalnya tadi ya, fluidanya NRE, Reynolds numbernya adalah 1000, maka kita tarik ke atas sampai dia bersentuhan di kurva 3 ini, di sini ya. Kemudian kita tarik ke sini. Oh, ternyata NP-nya adalah 1,8 misalnya di sini. Maka 1,8 sama dengan P per rho kali N pangkat 3, berapa pengadukannya, kecepatan pengadukannya dikali dengan D diameter tarik tangki pangkat 5, sehingga kita dapatkan P, nilai P. Nah, namun ada beberapa variasi geometrik tangki akan membutuhkan perhitungan daya yang berbeda. Contohnya untuk turbin tipe terbuka dengan 6 pisau datar, maka NP-nya mendekati W dibagi dengan DA, nilai NP-nya ya. Nilai NP-nya ini sama dengan W per DA. Kemudian untuk pengaduk turbin tipe terbuka dengan 6 pisau datar, DA per DT berkisar 0,25 sampai 0,5. Namun perhitungan dayanya tidak berubah. Untuk pengaduk turbin tipe terbuka dengan 6 pisau datar yang memiliki 2 impeller pada satu poros, jadi ini untuk yang tipe pengaduk impellernya ada 2 dalam satu poros, dengan jarak antar impellernya adalah minimal DA, maka total dayanya adalah 1,9 kali single flat blade impeller. Untuk tipe 2 stick blade pitch blade, kebutuhan dayanya 1,9 kali single stick blade pitch blade. Jadi dia kalau misalnya 2 impeller kurang lebih butuh 1,9 daya dari single impeller. Kemudian tangki segi 4 berbaffle memiliki NP yang sama dengan tangki silinder horizontal.
dan tangki silinder vertikal. Yang membedakannya adalah pola aliran yang terjadi di dalam tangki. Jadi dianggap kalau tangki segi 4 dengan tangki silinder tuh NP-nya sama. Nah, nilai NP untuk campuran yang memiliki viskositas yang tinggi, yang kental ya, menggunakan tipe pengaduk tipe helix ribbon maupun helix screw, maka NP-nya menggunakan rumus ini. NP sama dengan 215 dikali N pangkat berapa nih? Pangkat berapa ya? Lihat ada di pangkat minus 0,955. Saya ulang ya. Kalau dia untuk helix ribbon, maka NP-nya sama dengan 215 dikali dengan NRE pangkat minus 0,955. Nah, yang dibutuhkan dalam kita mendesain suatu tangki pencampur itu selain daya juga dan dimensi dari tangki, juga kita menghitung waktu pencampuran, berapa sih waktu kita butuhkan untuk mencampurkan fluida ataupun bahan yang ada di dalamnya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengaduk campuran akan dipengaruhi oleh viskositas maupun densitas dari campuran serta bentuk geometri dari tangki. Persamaan yang digunakan adalah ini, N dikali T dikali dengan dA per dt pangkat 2 dikali dengan dt per H itu sama dengan nilai yang konstan, sama dengan 4,3. Dengan dt adalah diameter tangki, H adalah tinggi cairan, dA adalah diameter pengaduk, kemudian N adalah kecepatan pengadukan. Sedangkan waktu pengadukan adalah TT ya. Nah, ini contohnya gini. Atau bisa kita selain menggunakan rumus ini, kita bisa memprediksi waktu pengadukan menggunakan kurva berikut. Kurva hubungan antara Reynolds number dengan faktor waktu pengadukan. Misalnya kita punya fluidanya, punya campuran dia RE-nya 10⁴, maka kalau saya pakai helix nih ya, helix nih kurvanya yang garis lurus ini, maka berapa mixing time-nya, maka saya tarik 10⁴ naik ke atas, dapat kita tarik garis ini ya sampai di sini. Berapa nilainya? Nilainya adalah 4 ya dikali 10⁴ itu 4/10⁴ sama dengan N dikali tau T. Maka nanti tinggal dicari N-nya berapa sehingga N itu adalah berapa laju putarannya sehingga dapat waktu pengadukan. Nah, berdasarkan gambar 38 ini tadi, untuk pengaduk turbin, kita lihat pengaduk turbin ya. Ini pengaduk turbin. Dengan dA per dt-nya 1/3 dan dt per dH1. Untuk NRE-nya lebih dari 1000. Lebih dari 1000 ya. Lebih dari 1000, lebih dari daerah sini ya. Maka didapat NT-nya adalah 36 ya. Oh, ini saya salah tadi ya, maksudnya di sini 36. Kayak ini ya. Dia pakai turbin baffled, maka NNT-nya adalah 36. Ini ketika di sini lebih dari 1000, kita tarik
ke sini. Nah, ini nilai 36. Jadi ini adalah skala logaritmik per dari sini ini 10, yang di sini adalah 100, maka di sini adalah 10, 20, 40, 60, 60, 80, 100. Ini makna per garisnya ya. Nah, ini contoh soal. Dalam suatu tangki dengan diameter 6 feet atau 1,83 meter, dia menggunakan pengaduk seatbed turbin bentuk straight dengan diameter 0,61, menggunakan impeller cuma 1. Dia diaduk dengan kecepatan atau N-nya adalah 80 rotasi per menit. Nanti dikonversi dulu dalam detik ya. Tujuan daripada tangki ini adalah untuk menetralkan larutan NaOH pada suhu 70 derajat dengan menggunakan asam nitrat. Ketinggian daripada vessel adalah 6 feet atau ketinggian akhirnya atau 1,83 meter. Itu hanya tadi ya. Asumsi all the acid ditambahkan, jadi asumsinya bahwa semuanya ditambahkan dalam satu waktu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menetralkannya? Waktu yang dibutuhkan, maka kita pakai rumus ini tadi ya. Kita masukkan semua dA, dt, dTh, kemudian masukkan juga N-nya sehingga kita dapat NT. Kemudian pertamanya kita hitung dulu NRE-nya. NRE-nya dapat 503.000 atau 5 kali 10 pangkat 5 ya. Kita lihat 10 pangkat 5 berarti sudah lebih dari sini ya. Maka dapat bahwa NRE-nya adalah 36 ya di sini ya. Tarik sini 36. Maka waktu pencampurannya adalah waktu pencampurannya adalah 36 dibagi dengan berapa kecepatan pengadukan, yaitu 1,33 atau didapat 27 detik, atau bisa menggunakan rumus ini tadi. Demikian, ini adalah latihan soal-soal, tolong dikerjakan sebagai PR. Demikian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.